Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan semuanya, masyarakat Kabupaten Tebo dan sekitarnya. Pada siang hari ini saya merasa beruntung karena bertemu dengan orang yang selama ini memang saya cari-cari untuk bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol. Dan hari ini alhamdulillah bisa ketemu. Inilah Mas Hari namanya. Dari Seres Rumpun Tebo ya? Iya Pak ya. Oke, siap. Mas Hari, informasinya kan yang saya dengar termasuk orang yang punya kelebihan dalam membantu masyarakat seperti mengobati dan sebagainya, termasuk hal-hal lain. Apa benar Mas Hari? Jadi gini Pak, sebenarnya kalau dibilang saya ini diberikan suatu kelebihan terlalu muluk-muluk. Oh iya iya. Allah titipkan sedikit kelebihan buat saya. Yang intinya untuk berbagi, tentunya buat menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan juga tanda kutip di situ saya pengen meluruskan hal-hal yang berbau magic atau gaib. Jadi yang selama ini orang kan sudah banyak yang salah jalan. Iya. Berobat larinya sudah ke perkebunan, selalu bahasanya ditakut-takuti. Dengan hal-hal yang mengenai magic dibesar-besarkan. Ketika orang sudah takut, trauma tentunya kan bukan semakin dia sembuh malah semakin depresi atau semakin takut berlebihan. Karena sesuatu manusia itu ketika ditakuti, sugestinya dia akan turun, keyakinannya akan turun, drop lah yang ada. Kemudian yang informasi yang saya dapat untuk panggilannya ini apa Abah, apa Emas, atau Pak, atau apa Pak Hari ini? Jadi terus terang saya selama ini orang karena supaya akrab gitu, saya dipanggil Mas biasa. Oh Mas saja ya? Oh iya Mas Hari. Mas Hari, tentu penyakit masyarakat ini banyak. Penyakit masyarakat dalam tanda petik bukan penyakit nakal ini ya. Artinya misalnya stroke, kemudian asam urat dan sebagainya. Saya dengar kan penyakitnya banyak yang bisa lewat Mas Hari ini. Penyakit apa saja Mas? Ya sebenarnya sering terjadi di masyarakat di bawah. Rata-rata itu identik yang namanya penyakit yang dirasakan mengarah umur 50 ke bawah. Itu asam urat, rematik dan juga stroke ringan, termasuk yang namanya penyakit yang notabene ada unsur memang medis atau non medis. Jadi saya ini selalu membuat pasien jangan terlalu berpikir segala suatu penyakit yang ada dalam tubuhnya itu selalu diarahkan ke gaib. Dikit-dikit kalau orang kampung atau orang di desa ini kan penyakit bawa gangguan orang Pak. Iya. Jangan-jangan saya ini buat orang karena kita punya musuh. Gitu. Ratanya kayak gitu. Ketika orang punya musuh, asumsi atau sugestinya dia beranggapan jangan-jangan saya buat sama si. Padahal itu penyakit boleh dikatakan atau penyakit memang medis atau gaib. Contoh stroke lah. Stroke itu kan ada dua hal. Ketika stroke itu sudah 50%, dia daya untuk pengen sembuh kan sudah 50%. Jadi apabila mental atau emosionalnya sudah drop, saraf segalanya udah boleh katakan sekian persen dia berfungsi. Jadi tugas saya ketika sudah 50% saya mensugestikan, meyakini bahwa yang namanya penyakit tetap ada obat dan ada caranya. Kalau untuk stroke ringan, asam urat, rematik Pak ya, mohon maaf saya sampaikan, saya punya metode yang namanya strom atau namanya terapi strom ya. Terapi strom listrik maksudnya ya? Benar, secara manual. Tapi ketika sebelum kita terapi, ada bahasanya kita kasih air. Karena air itu sumber kehidupan. Ketika sudah dikasih air, doa, jadi minum, setelah diminum beberapa menit kemudian baru kita terapi. Karena apa? Ketika sudah minum, jadi medianya pertama minum air putih dengan air doa tentunya ya, bukan air sembarangan, air putih. Kemudian baru kalau memang harus di terapi menggunakan sentrum atau listrik, baru dilakukan itu Pak. Dan kita, Pak, saya ulang kembali Pak ya. Dan kita memberikan sebuah air, kita tidak ada bahasanya sembunyi-sembunyi Pak. Tidak masuk kamar, tidak harus cari ruangan khusus, tidak. Kita transparan di hadapan pasien. Soalnya zaman sekarang semua orang sudah banyak tertipu. Makanya saya nyampaikan, saya mengobati orang, apapun yang saya perbuat selalu berhadapan dengan pasiennya langsung. Jadi insya Allah ini semua penyakit ya? Insya Allah. Semua penyakit. Medis maupun non medis, dan kita juga bisa melalui versi Nyon Sewu, kita bisa jarak jauh Pak. Jadi kita bisa jarak jauh, tidak harus ketemu saya. Kalau penyakit itu memang harus di situasi darurat. Contoh ini gangguan atau kesurupan ini. Ketika
saya harus datang posisi dari Ragunas, Resumun ke Rimbu Bujang kan jauh Pak. Iya. Jadi ketika Mama bisa berhubungan dengan saya suruh cukup siapkan air. Nanti kalau mau butuh bunga, mungkin bunga, kalau enggak mungkin ya cuma air. Nanti tinggal video call sama saya atau telepon saya. Oh, seperti Penting saya tahu nama, BIN, alamat atau desa yang saya tuju. Jadi tidak harus. Contoh kayak sakit gigi itu nggak perlu Pak sampean temu saya Pak. Kalau sakit gigi itu nggak nyampe hitungan jam Pak, paling menit dengan saya sembuhkan. Tapi ketika itu sakit, mohon maaf ya, pas 8 menit gak kuat nahan itu saya sembuhkan, seketika itu sembuh. Saya butuh nama, BIN, desa, alamat, sakit mana habis kiri, tempelkan habis kiri sama. Kok deg-deg langsung bisa dirasakan. Oh, jadi mediasinya itu bukan hanya harus bertemu, Ya. tetapi juga bisa menggunakan kan zaman sekarang maju ya, bisa menggunakan HP. Kemudian Pak Ari ini sendiri atau Mas Ari ini sendiri udah lama di Ragunas, mungkin aslinya dulu dari mana gitu? Ya biar masyarakat ngerti ya Mas Ari. Kalau saya benar asli putra daerah, saya dibesarkan atau dilahirkan di daerah Kanjuruhan. Oh, yang tempatnya kemarin ada terjadi, sepak bola itu. Apa insiden lah kemarin. Kanjuruhan. Oh, jadi dari Saya Jawa dari Timur Jawa sampai Timur. Malang Jawa Timur. Cuman saya belajar dengan salah satu guru atau ponakan saya langsung, dia Mas Andi. Dia bisa dari Lampung. Kalau tidak dalam sebuah organisasi dia tua. Tapi ketika di darah dia ponakan saya. Jadi paman saya. Iya, iya. Bisa belajar. Kemudian gini, ya ini untuk masyarakat Kabupaten Tebu, Bungo dan sekitarnya, bahkan dusun-dusun. Saya tahu Mas Ari udah terkenal sih ya. Cuman siapa tahu lewat YouTube Dimas Sanjaya nanti akan tambah orang kenal. Siap. HP-nya nomornya sebutin Mas, ngadep ke sana Mas. Bisa saya sebutkan nomor HP saya. Jadi HP saya itu plus WA ya. Iya. Jadi bisa ditelepon, bisa di chat. 08 22 10 23 mohon maaf, saya ulang kembali ada salah. 0822 1001 1023. Diulang Mas. 0822 1001 1023. Kemudian untuk harapannya mungkin karena udah ketemu dengan saya, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tebu, Bungo, kemudian anak-anak sekolah seperti orang pembina-pembina pramuka dan sebagainya mungkin. Jadi ini saya sampaikan terima kasih untuk Pak Edi Sanjaya. Ya, Dimas Dimas Sanjaya. Sanjaya, terima kasih, ini suatu kehormatan buat saya yang dalam hal ini dalam suasana jam 1 sore ya di tempat Wiroto Agung ya, di Iya. Bujang ini saya Iya. diberikan tuh kehormatan kalian jenengan, terima kasih. Kalau ini memang diberikan suatu kesempatan buat saya ingin berbagi. Iya. Saya berbagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, khususnya semuanya yang mendengarkan saya. Saat ini saya diwawancarai oleh beliau, dan ini saya menyampaikan ketika sampean sakit, tolong apapun sakitnya harus benar-benar Anda sampaikan, Anda teliti, jangan gegabah atau buru-buru memvonis segala penyakit. Satu, yang kedua kalinya, saya tidak melarang Anda pergi kemanapun, tapi ketika Anda memang merasa butuh pertolongan, saya siap bantu Anda. Anda cukup nelpon saya, chat saya, ketika saya nanti sebutkan nama, BIN, alamat, saya bisa merasakan dan bisa merasa itu energi negatif atau positif yang ada dalam tubuh sampean. Dan juga yang selanjutnya saya pesan kepada anak-anak muda, Iya. anak-anak muda dan seluruh instansi pendidikan yang mengenai kegiatan eskul ya Pak, Iya. untuk pramuka dan sebagainya. Ketika Anda pengen mengadakan kegiatan pramuka, segala sesuatu yang berurusan dengan gaib itu kan malam. Iya. Makanya sering terjadi yang saya alami kayak kemarin sekitar tahun 2020 ya di Solo ada kemah satu kecamatan rata-rata ratakan dengan kesurupan massal. Saya harapkan untuk semua yang mengikuti kegiatan pramuka, kalau memang Anda ingin minta tolong sama saya, bisa hubungi saya, bisa hubungi Pak Dimas Sanjaya. Pak Dimas Sanjaya, saya siap bantu Anda. Jangan sampai hal-hal yang kecil kena pada generasi yang akan datang. Iya. Masalahnya kalau urusan gaib, ketika gaib sudah masuk ke tubuh manusia dalam wadah dan perjalanan, ketika tidak tutup selamanya dia sering terjadi kesurupan. Makanya sering bolak-balik anak kesurupan karena Pak wadahnya sudah ada, jalan sudah terbuka. Ketika tidak ditutup, mohon maaf, mereka akan terus terjadi energi dan sebenarnya karena benturan energi. Karena apa? Di alam gaib ini, nama alam gaib dan alam nyata selalu berdampingan. Saya sampaikan, kita tetap berdampingan dengan alam gaib. Karena apapun bentuknya, kita tidak bisa meninggalkan itu. Gitu. Jadi sementara mungkin itu dulu Oke, Pak Ari. terima kasih. Mudah-mudahan
terkait pertemuan saya dengan Mas Ari. Hari ini mudah-mudahan ini bisa membantu untuk masyarakat Kabupaten Tebu, kemudian Provinsi Jambi umumnya, sehingga kita semuanya bisa minta tolong kepada Mas Ari apabila ada hal-hal yang memang di luar kemampuan kita atau jangkauan kita. Itu saja. Selamat siang buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.